Sebuah misteri baru saja terungkap. Tampaknya kita harus berterima kasih pada Pak Abdullah Azwar Anas, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Dari dialah kita tahu ternyata ada anggaran kemiskinan yang jumlahnya sungguh fantastis. 500 triliun rupiah. Persoalannya, sebagian habis digunakan untuk studi banding dan rapat di hotel oleh para penyelenggara yang biasanya adalah kaum birokrasi. Sungguh tragis. Oh iya, jangan lupa, kementerian utama yang urus soal kemiskinan yang jumlahnya meningkat dan saat ini sekitar 26,4 juta orang adalah kolega Pak Menteri. Ya, teman Pak Menteri Azwar Anas. Dia adalah Bu Risma yang dulu galak awal-awal jadi Menteri Sosial, kemudian belakangan suaranya nyaris hilang. Risma adalah rekan dalam satu partai di PDI Perjuangan. Memang itu soal lain. Yang jelas, dengan anggaran 500 triliun itu, kemiskinan yang 26, juta orang bisa langsung nol. Sebab kalau dibagi rata saja nih, ambil gampangnya, dia bagi rata kepada seluruh warga miskin, setiap orang bisa dapat 1,6 juta per bulan atau 19 juta dalam setahun. Jadi, sungguh misterius uang 500 triliun ini. Anggaran pengentasan kemiskinan yang 500 triliun itu memang tidak di-pool dalam satu kementerian seperti Kementerian Sosial yang dipimpin oleh Risma yang dari PDI Perjuangan. Anggarannya menyebar karena di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas ada juga yang mengurus kemiskinan. Nah, ini menterinya dari P3. Kemudian selain itu ada juga yang namanya TNP 2K, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang dikoordinasikan di bawah kantor Wakil Presiden. Dia juga urus kemiskinan dan biasa rapat, bikin kajian mungkin dan bla 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 seperti kritik Pak Azwar Anas tadi. Tapi kemudian Pak Azwar Anas membuat klarifikasi. Jadi dia menyebut dana perjalanan dinas itu jangan salah paham ya, yang saya maksud bukan 500 triliun itu katanya. Ya betul lah, tentu tidak mungkin 500 triliun itu dipakai perjalanan dinas semua. Kata dia, kata Pak Azwar Anas ini, yang terpakai itu sekitar puluhan triliun. Sadis men. Itu 90 triliun juga masuk dalam puluhan triliun. Ini perjalanan dinas, Bung. Perjalanan dinas memang asik. Fasilitas yang siap menanti, ada uang harian, uang saku, uang transport, uang hotel. Nggak nginep di hotel lalu uangnya hilang. Tidak. Peraturan Menteri Keuangan menyebutkan kalau tidak menginap di hotel, nginap tempat yang lain, itu 30% dari jatah hotel itu bisa dicairkan. Sehat walafiat kalau perjalanan dinas itu. Sementara warga yang menanti uluran tangan pemerintah, warga yang masuk dalam kelompok miskin, masih ada 26,4 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 5,6 juta. 5,6 juta diantaranya masuk dalam kategori miskin banget, alias kemiskinan ekstrim. Kalau hanya miskin, kemampuan belanjanya kira-kira di bawah 535.000 per bulan untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk kemiskinan ekstrim nih, kira-kira 360.000 atau ke bawah per bulan. Ya itu bisa dibayangkan. Per orang itu hanya mampu belanja di bawah 360.000 untuk kebutuhan pokok. Miris. Sementara rapat masih terus berlangsung di hotel-hotel yang wangi. Mari kita berandai-andai. Ada anggaran pengentasan kemiskinan sebesar 500 triliun. Kalau seluruh dana itu digelontorkan untuk orang miskin yang 26,4 juta orang, setiap orang bisa dapat sekitar 19 juta per tahun atau 1,6 juta rupiah per bulan. Kita buat asumsi, kalau setiap rumah tangga ada 4 orang, suami, istri, dan 2 anak, ini 2 anak, maka diakumulasi mereka bisa dapat 6,3 juta per bulan.
seluruh warga pendapatan sudah di atas garis kemiskinan, alias keluar dari kelompok masyarakat miskin, sejahtera, adil, makmur. Tapi itu kan kita berandai-andai. Karena itu dana 500 triliun itu memang sungguh misterius. Mampu dengan cara simpel mengentaskan kemiskinan, namun menjadi rumit dengan beragam rapat di hotel dan kunjungan perjalanan dinas. Oke lah, dana itu tidak kita bagi-bagi karena mungkin terlalu simpel cara berpikirnya. Kalaupun digunakan untuk membangun ekosistem usaha industri kecil, nah plus usaha kecil, memang ini berbeda ya. Antara industri kecil dengan usaha kecil itu berbeda. Industri kecil itu ada di bawah kementeriannya Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Itu Kementerian Perindustrian. Kalau usaha kecil itu ada di Kementerian Koperasi dan UKM, itu yang dipegang oleh Teten Mas Duki itu. Nah, mereka mungkin kalau digabung dari uang tadi yang 500 triliun itu, dibangun ekosistem, mereka mungkin akan menjadi penguasa ekonomi sesungguhnya di negeri ini. Bukan penguasa ekonomi yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Bukankah selama ini diakui usaha kecil dan menengah, juga usaha mikro, mereka lah yang menopang ekonomi nasional. Bukan hanya kontribusinya terhadap produk domestik bruto, tapi juga pada penyerapan tenaga kerja yang hampir 90%. Apa boleh buat? Cerita Menpan RB Azwar Anas sungguh miris. Dana kemiskinan begitu besar, tapi ternyata pada September 2022 jumlah orang miskin justru naik. Untuk warga yang hidup dalam tekanan ekonomi, apalagi di bawah garis kemiskinan, bersabarlah. Nasib Anda dan tentu saja kita semua sedang dirapatkan di hotel berbintang 4 atau hotel bintang 5 atau sebuah resort di lokasi yang dirahasiakan. Karena mungkin saja di tempat hiburan. Saking asiknya, oh iya, sampai lupa saya menyebut KPK yang rajin ngintip, atau BPK dan BPKP yang biasa kritis dalam mengaudit penggunaan keuangan negara. Semoga pengentasan kemiskinan bisa segera ke jalan yang lurus. Jangan belok-belok. Eling lan waspada. Jangan lupa ngopi dulu.